Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarmu hari ini? Anak-anakku siswa kelas 7, hari ini adalah MPLS hari ke-5, merupakan hari yang terakhir. Tetapi karena ini hari yang terakhir, SMP Negeri 44 akan punya kebijakan untuk Ananda semua pada saat nanti masuk ke sekolah. Nah, hal ini tercantum dalam tata tertib sekolah SMP Negeri 44 Bandung. Tata tertib ini mulai dari kalian berpakaian seragam sekolah, bagaimana mengikuti pelajaran di sekolah, apa saja yang dilarang, akan disampaikan secara lengkap oleh Ibu Rini Fitriani ST. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anakku, para peserta MPLS SMP 44 Bandung tahun 2020-2021, selamat datang di SMP 44. Mudah-mudahan kegiatan yang kalian lalui sekarang ini menyenangkan. Nah, bagaimana supaya bisa menyenangkan kegiatannya selama MPLS dan seterusnya? Tentu saja kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti halnya tadi, Ibu menyapa kalian dengan semangat pagi. Nah, itu adalah sapaan ciri khas di SMP 44. Supaya menyenangkan, seperti halnya kalian memiliki HP di rumah, pasti mengikuti petunjuk yang ada supaya bisa memaksimalkan penggunaan HP tersebut. Demikian juga sekolah di SMP 44, kalian sebagai siswa baru mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada di SMP 44 supaya belajarnya menyenangkan, kalian bisa berprestasi. Nah, bagaimana mengikuti aturan 44? Kita harus tahu dulu tata tertib dan tata krama yang ada di 44. Apa itu tata krama? Tata krama itu seperti tadi yang sudah Ibu lakukan, ya, menyapa misalnya, kemudian senyum walaupun Ibu tidak bisa melihat kalian, tapi karena sekarang ini sedang PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kemudian menggunakan alat komunikasi gadget atau gawai, seseorang bisa tahu juga walaupun tanpa ekspresi dari tulisan-tulisan yang ada di chattingnya. Nah, bagaimana tata krama di 44? Tata krama itu seperti apa sih? Yang dimaksud tata krama itu adalah norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Nah, di 44 itu seperti apa tata krama? Kita mengenal istilah 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Senyum yang bagaimana? Apabila kita belajar tidak jarak jauh atau langsung bertemu dengan sesama teman, dengan guru, ya, kita memberikan senyum. Sapa juga menyapa dengan teman yang lebih tua atau dengan teman sebaya, dengan guru boleh mencium tangan. Kalaupun tidak mencium tangan, di kita itu kita bisa memberikan salam, misalnya assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dengan ekspresi tersenyum kepada teman atau guru. Sopan. Nah, bagaimana bersikap sopan? Jadi di kelas jaga tingkah laku, karena kita sekarang bukan SD lagi, sudah SMP dan mengikuti aturan sekolah, dari cara bicara, kemudian berperilaku, tidak mengejek orang tua. Nah, itu juga di 44 ada adab yang mengatur sopan santun. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam berperilaku. Jadi apabila kalian sedang belajar di kelas, terhadap guru harus menghormati, menghargai, jangan sampai kita main-main dengan teman dan melanggar peraturan sekolah. Nah, kemudian itu tentang tata krama di 44. Lalu tata tertibnya seperti apa? Tata tertib itu adalah aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Jadi supaya kita nyaman, harus ada tata tertibnya. Di lalu lintas, di jalan itu ada tata tertibnya. Demikian juga dengan di sekolah. Mulai dari yang mengatur dari pakaian seperti apa. Yang pertama, pakaian. Nanti apabila kalian sudah masuk sekolah, pakaian seragam SMP yang umumnya adalah putih biru. Di 44 juga putih biru. Nanti Ibu sudah men-share
materi yang Ibu sampaikan ini beserta foto contoh dari seragam siswa 44, baju putih atasan tangan panjang putra dan putri, kemudian bawahannya biru dongker atau blue black, kemudian setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis sampai Jumat itu berbeda-beda seragamnya, hanya Senin dan Selasa saja putih biru, kemudian hari Rabu kita menggunakan batik, hari Kamisnya itu kebaya, untuk perempuan laki-lakinya pangsi, dan hari Jumatnya pakaian kotak-kotak. Itu harus dipatuhi seragam. Kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak punya, nanti bagaimana apabila melanggar? Nah, itu akan diberikan sanksi. Jadi tata tertib yang dilanggar itu akan ada hukumannya berupa sanksi, baik itu tertulis atau lisan dan sebagainya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian selain seragam juga dari sepatu itu kita menggunakan warrior yang tinggi dan kaos kaki putih. Lalu rambutnya bagaimana? Untuk putra tidak boleh gondrong. Ada aturannya, tidak melebihi alis yang depan. Ini telinga tidak melebihi, rambutnya tidak melebihi telinga, kemudian tidak mengenai kerah bagian belakang. Yang putri boleh berkerudung atau kalau tidak rambutnya rapi diikat. Lalu aksesoris lainnya bagaimana? Sebagai pelajar karena kita untuk keseragaman tidak boleh pakai aksesoris lain ya, kecuali mungkin jam tangan masih boleh. Kalau gelang dan sebagainya atau perhiasan untuk perempuan nanti kalau itu tidak diperbolehkan, kecuali di rumah masing-masing silakan. Lalu kukunya bagaimana? Tidak boleh memanjangkan kuku atau menggunakan cat kuku karena kita masih pelajar ya, harus bisa dibedakan antara pelajar dengan artis atau orang dewasa. Jadi penampilan yang wajar. Kemudian bertato juga tidak diperbolehkan, dan make up apalagi untuk putri ini menggunakan lipstik dan sebagainya, kecuali mungkin untuk bibir yang kering khusus pakai pelembab. Jadi hal-hal kecil seperti itu pun diatur dalam tata tertib sekolah. Adapun larangan-larangan lainnya yang berhubungan dengan tata tertib sekolah, diantaranya membawa senjata tajam dan barang-barang lain yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran di sekolah. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi, kemudian kita harus mengikuti pelajaran sesuai dengan jam yang ditentukan. Biasanya siswa datang ke sekolah itu pukul 6.30 sudah di sekolah, lalu 6.45 kita pembiasaan sampai jam 7.10. Lalu jam 7.10 memulai KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, hal lain yang dilarang selain dari senjata dan barang yang tidak berguna, kemudian juga gambar-gambar yang tidak senonoh di dalam gadget kalian atau di dalam gawai itu ada gambar-gambar porno dan sebagainya, itu juga dilarang. Lalu membawa atau menggunakan narkoba, ya, narkotika dan sebagainya atau barang-barang yang terlarang. Kemudian juga tidak boleh mengkonsumsi miras. Lalu di sekolah juga tidak boleh berkelahi. Nah, ini nanti ada sanksinya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan atau mengotori sekolah. Dan juga bermain kartu itu di sekolah tidak diperbolehkan. Jadi hal-hal yang di luar yang berhubungannya dengan jam pelajaran. Kemudian merayakan ulang tahun, misalnya memberikan prank atau kejutan sehingga membuat orang lain kaget dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, itu juga tidak diperbolehkan di luar tanggung jawab sekolah. Dan membawa motor juga karena kita usianya masih di bawah umur, tidak boleh membawa motor. Apabila ketahuan misalnya diam-diam, itu akan diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan sekolah. Demikian mengenai tata krama dan tata tertib SMP 44 Bandung. Walaupun hanya sekilas, ini adalah gambaran, tapi nanti kalian pada saat kita sudah lewat dari masa pandemi ini, kalian akan diminta untuk menuliskan pernyataan bahwa kalian siap untuk mengikuti aturan yang ada di 44 dengan menuliskan di surat yang bermaterai. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.